DPR terima surprise RUU Watimpres. Ridwan Kamil usung konsep reimajinasi Jakarta. Jokowi beri kado wujud apresiasi kinerja KPU. Kepergok mencuri, seorang maling pura-pura jadi ODGJ. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali di pagi hari ini kita berdua masih terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan seperti itu ya. Dan kalau bisa kita melihat terkait dari headline tadi kita sudah bacakan, ada berita di mana orang yang baru saja maling dan pura-pura menjadi ODGJ supaya nggak ketahuan gitu ya. Betul, tak hanya yang Festi sebutkan saja, ini juga ada berita soal Jokowi yang beri intensif kepada anggota KPU sebanyak 50% karena telah menyelesaikan pemilu 2024. Ya, nanti juga Presiden Joko Widodo ini selalu memberikan apresiasi kepada setiap bangsa Indonesia seperti itu ya, bukan hanya kepada atlet tapi juga pada persiapan Pilkada serentak 2024. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Australia menemui Perdana Menteri Anthony Albanese serta Wakil Perdana Menteri Richard Marles. Dan dalam kesempatan itu Prabowo mengungkapkan bahwa Albanese adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2024. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Australia pada 19 Agustus kemarin bertujuan untuk menemui Perdana Menteri Australia. Dalam pertemuannya, Perdana Menteri Australia menyampaikan akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menghormati kedatangan Prabowo ke Australia sebagai Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ia pun turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilihan Presiden dengan perolehan suara yang begitu tinggi. Pada gilirannya, Prabowo mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2024. Albanese menelponnya pada 15 Februari sehari setelah pemilu di Indonesia. Prabowo mengapresiasi ucapan selamat tersebut sebagai tanda persahabatan yang kuat antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menguatkan hubungan diplomatik dengan Australia, khususnya di bidang pertahanan. Kedua negara berencana menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Prabowo mengharapkan segera dapat menjamu Wakil Perdana Menteri Australia dan perwakilan Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk menandatangani perjanjian tersebut. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hubungan bertetangga yang baik sesuai dengan kebijakan umum Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi. I look forward to working closely with you, President-elect Prabowo, to attending your inauguration in October. There is no more important relationship than the relationship between our two great nations. Once again, I congratulate you once again on your election. A significant victory in the first round, not requiring a second round, was an outstanding achievement. And I look forward to building on our friendship and continuing the strong relationship that I have had with President Widodo upon your election. Mr. President-elect. Prime Minister Albanese was the first foreign leader to congratulate me by phone, phoning me himself one day after the elections in Indonesia, which was on the 14th of February. Prime Minister Albanese phoned me on the 15th. This is, I think, a mark of the friendship, the good relationship between us, and I value this very much. Of course, I will continue the general policies of President Joko Widodo, in which Australia plays a very important role
for us. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Adapun dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rapat paripurna kali ini mencakup tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, pandangan umum fraksi atas RUU APBN tahun anggaran 2025, beserta nota keuangannya, serta pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045. Selain itu, paripurna juga turut menetapkan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan DPR RI tahun sidang 2024-2025. Dalam rapat paripurna, Kesekjenan DPR RI mencatat rapat dihadiri 104 anggota DPR dan 185 anggota dinyatakan izin. Acara rapat paripurna hari ini yaitu 1. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Kedua, pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. 3. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 4. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 2 RUU yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kelima, penetapan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan DPR RI tahun sidang 2024-2025. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju? Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI telah menerima surat Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel mengatakan bahwa surpres tersebut telah diterima pimpinan DPR RI sejak 9 Agustus 2024. Surat Presiden tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel pada rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Surat Presiden itu berisi perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan Dewan Pertimbangan Presiden. 7 R34 Presiden 08 2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. DPR sebelumnya telah sepakat akan merevisi Undang-Undang tentang Wamtimpres yang telah menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 pada 11 Juli lalu. Salah satu yang menjadi poin krusial dalam RUU tersebut yakni DPR akan mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Namun Pertimbangan Agung nantinya akan memiliki fungsi yang sama dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wamtimpres. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini mengatakan bahwa Kim Plus akan mendukung mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pada Pilkada Jawa Tengah mendatang. Dan Dasko menyebut bahwa Kim Plus akan sejalan dengan Partai Nasdem yang telah memberikan rekomendasi dukungan terlebih dahulu. Dalam Pilkada Serentak 2024, mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan pasangannya Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Nasdem. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa Kim Plus akan sejalan dengan Partai Nasdem untuk mengusung dua kandidat tersebut di Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya, partai politik yang tergabung dalam Kim Plus mempunyai keinginan yang sama untuk mendukung Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep. Ya, kita dengan Nasdem itu kan sama-sama, Nasdem itu kan masuk di Kim Plus. Sehingga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Nasdem
sudah dikoordinasikan pada saat Bang Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Dan kelihatannya Kimplas akan bersama-sama mengikuti skema yang sudah kita sepakati termasuk dengan Nasdem untuk mengusung calon di Jawa Tengah. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Akhirnya nama Kaisang Pangarep ini kalau misalnya kita melihat digadang-gadang akan berpasangan dengan Ahmad Lutfi. Seperti itu ya saya dan juga pemirsa ya. Dan akhirnya juga sudah tercuat kemarin-kemarin sempat menjadikan pertanyaan dan juga polemik seperti itu ya. Akankah Kaisang ini akan berpasangan dengan Ridwan Kamil atau bahkan dengan yang lain seperti ini? Seperti itu. Yes, Nasdem pun sudah mendukung Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah dan ternyata Kimplas pun setuju dan akhirnya semoga Kimplas ini kan tadinya di Jakarta sudah kompak ya. Dan semoga di Jawa Tengah pun juga kompak juga dan di daerah-daerah lain juga adanya Kimplas juga. Mengingat juga dari aktivitas Kaisang Pangarep ini di Jawa Tengah cukup tinggi dibandingkan di Jakarta dan mudah-mudahan ini bisa memberikan peluang bagi Kaisang yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana pujian datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut bahwa Partai Gerindra mampu untuk memperbesar koalisi Indonesia Maju hingga di Pilkada serentak 2024. Dan meski tak mengusung kader internal, Gerindra dinilai dapat menciptakan rekonsiliasi yang baik pasca Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, memuji Partai Gerindra dalam kontestasi di Pilkada Jakarta 2024 yang tidak mengusung kader sendiri, tetapi mendukung kader lain, yaitu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Fahri Hamzah mengatakan, meski Gerindra tidak mengusung kader sendiri, tetapi mampu untuk membesarkan koalisi Indonesia Maju yang mulai terbentuk sejak Pilpres 2024 lalu. Ia juga menganggap semakin banyaknya parpol bergabung ke KIM dalam konteks Pilkada Jakarta menjadi bentuk terwujudnya rekonsiliasi setelah kontestasi Pilpres 2024. Yang kedua saya ucapkan kepada teman-teman Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili Pak Sekjen, Pak Ahmad Muzani, yang pada pencalonan di DKI ini tidak ada calonnya dari Partai Gerindra, tapi berhasil membesarkan koalisi yang sudah terbentuk pada masa yang lalu, sehingga makin banyak di antara kita, di antara partai yang berbeda-beda, untuk kemudian bergabung, memberikan dukungan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada kali ini. Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada yang akan datang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengungkapkan bahwa koalisi Indonesia Maju harus diperkuat terlebih menjelang Pilkada 2024. Dan dirinya mengapresiasi sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua pihak dalam membangun bangsa. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak meresponkan soal pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan partai politik di luar koalisi Indonesia Maju. Ia mengatakan langkah itu mesti ditempuh untuk memperkuat KIM dengan menambah jumlah anggotanya. Agus justru setuju dengan sikap Prabowo yang merangkul semua pihak. Bagi dia, langkah itu perlu dilakukan untuk bisa mengawal pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Tentunya ini positif menurut saya, kebersamaan KIM yang solid tetap dijaga, tetapi kita butuh perkuatan koalisi baik untuk pemerintah maupun di parlemen. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ini sangat baik. Selain merangkul semua elemen bangsa, termasuk juga partai-partai politik peserta pemilu lainnya, kita ingin Indonesia yang tentu dengan segala dinamika dan kompleksitasnya, kita kawal bersama pembangunannya. Dan saya rasa apa yang beliau lakukan ini penting dan kami siap mendukungnya. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga sekali terkait dengan koalisi Indonesia Maju dan juga KIM Plus seperti itu ya, banyak sekali dari
Partai Koalisi Indonesia Maju juga berharap bahwa nantinya Kim Plus ini akan terus maju lagi seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengatakan bahwa Kim Plus ini nantinya juga akan lebih baik lagi, harus diperketat, harus diperluas, harus juga diperpanjang seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita melihat Kim Plus ini juga sangat kompak dari pada saat Pilpres 2024 kemarin hingga menuju Pilkada 2024 ini masih tetap solid. Dan terbukti memang Kim Plus diisi oleh partai yang tergabungnya Nasdem, ada PKB, ada PKS juga yang ikut bergabung untuk mendukung Pilkada serentak 2024 dan terbukti di Jakarta ya sudah mendukung 12 partai oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono. Oke, kita beralih ke informasi lainnya di mana Ridwan Kamil dan juga Suswono mengajak seluruh warga Jakarta untuk melakukan reimajinasi setelah status ibu kota negara pindah ke IKN. Dan visi tersebut disampaikan Ridwan Kamil dan Suswono usai diusung menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Suswono mengutamakan konsep reimajinasi bersama warga Jakarta melalui visinya, yakni Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Ridwan Kamil mengatakan visi Jakarta Baru ini akan berfokus pada pembangunan Jakarta pasca status ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta ini yakin visi tersebut dapat membuat Jakarta mengalami kemajuan signifikan dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana menyelesaikan satu persatu curhatan warga, masalah Jakarta, tentu akan kami tampung salah satunya dalam kegiatan namanya Reimajinasi Jakarta bersama warga. Karena kenapa namanya Jakarta Baru? Karena ini pertanyaan seluruh dunia. Jakarta mau kemana pasca tidak lagi ibu kota? Ini adalah momen bersejarah yang harus dijawab. Tentunya dengan koalisinya sama dengan koalisi pemerintah pusat, siapa yang sangat diuntungkan bukan kami berdua, tapi warga Jakarta. Akan berlimpah komunikasi, bantuan, dukungan dari pemerintah pusat kepada kota Jakarta karena gubernur, wakil gubernur, dan insya Allah pemerintah pusat akan satu frekuensi. Sebenarnya logikanya mohon dipahami justru yang diuntungkan adalah warga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini Ridwan Kamil dan Suswono merupakan solusi terbaik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. Dan Muzani mengatakan munculnya nama Ridwan Kamil dan Suswono dalam bursa pencalonan Pilgub Jakarta merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Koalisi Indonesia Maju Plus sudah resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai RK Suswono solusi terbaik dari Ketum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzani menilai keputusan mengusung RK Suswono di Jakarta tidak instan. Dirinya menyebut munculnya nama RK Suswono hasil dari penyerapan aspirasi warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan gubernur yang mampu mengatasi berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, polusi, pengangguran, hingga masalah-masalah kesehatan dan pendidikan. RK Suswono diyakini mampu menjawab tantangan tersebut. Pasangan RK Suswono diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi Jakarta, sekaligus membawa kota ini jadi lebih maju. Inilah pasangan yang kami perkenalkan kepada seluruh warga Jakarta. Harapannya pasangan ini menjadi solusi dan jawaban atas problem Jakarta yang selama ini oleh masyarakat Jakarta ditunggu dan dinanti siapa calon gubernur Jakarta yang akan datang. Kemudian partai-partai politik berembuk, para pimpinan partai politik berembuk, Pak Prabowo mendengar semua berbagai macam pandangan, aspirasi, harapan, dan semangat yang disampaikan oleh berbagai macam profesi warga Jakarta. Kemudian beliau sampai pada kesimpulan bahwa titik ini insya Allah bisa diselesaikan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Inilah yang disampaikan oleh semua partai politik, harapan-harapan demi harapan. Karena itu bagaimana mewujudkan Jakarta Baru, Jakarta Maju, kami persilahkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjelaskan sekilas tentang harapan dan mimpi Jakarta 5 tahun yang akan datang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita dari kancah politik Jakarta semakin hangat menjelang Pilkada 2024. Salah satu nama yang kini banyak dibicarakan adalah Ridwan Kamil, yang resmi mengumumkan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Dan langkah ini tentunya mengundang beragam reaksi dari masyarakat.
terutama masyarakat Jakarta yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada mendatang. Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup panas dalam dunia politik. Nama Ridwan Kamil ramai menjadi perbincangan publik karena keputusannya untuk maju dalam pilkada serentak 2024. Keputusannya untuk mencalonkan diri tentu menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Setelah sukses memimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil kini siap menghadapi tantangan baru di kancah politik untuk memperebutkan kursi gubernur provinsi strategis yaitu Jakarta. Lalu bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kehadiran Ridwan Kamil di panggung politik pilkada? Dan mampukah Ridwan Kamil untuk menyelesaikan tantangan di kota? Sangat mampu. Sepertinya beliau sangat berkompeten ya. Beliau juga singgahnya juga tidak jauh dari Jakarta gitu. Seandainya memang Pak Ridwan Kamil bisa stay di Jakarta ya cukup baik sih. Dan saya harap itu juga lebih mungkin masyarakat juga lebih ya nyaman lah gitu ya untuk beliau ada di sini. Ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sebagai warga negara, dia punya hak politik juga mengikut ya. Sebagai warga DKI gitu saya boleh-boleh aja lah. Dia mengikuti sebagai pilkada ya. Saya dengar ada beberapa orang yang sudah mengajukan dari beberapa partai politik gitu. Setahu saya Kelapa Ridwan Kamil ini dari Golkar ya kalau nggak salah gitu. Kalau menurut saya pribadi, mudah-mudahan masyarakat ikut sama-sama kesepakatan untuk Pak Ridwan naik. Yang penting mungkin masyarakat dikasih keringanan, terutama sembako turun, lingkungan bersih, rapi, damai, dan tenang. Ya, semoga ini aja, semoga jadi gubernur nantinya, 2025 ya. Dari Jakarta, Normal Semesta, Fitria, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Selin, nama Ridwan Kamil dan juga Suswono masih terus menjadikan topik perbincangan hangat di mana pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin baru saja dideklarasikan untuk maju pilkada serentak di DKI Jakarta khususnya ya. Dan keduanya juga sudah didukung oleh 12 partai politik yang nantinya ke-12 partai politik ini akan memajukan dan juga memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono untuk Jakarta Maju dan juga Jakarta Baru. Ya betul sekali, Vesi, sesuai dengan visi dan misi dari Ridwan dan Suswono yaitu reimajinasi konsep dari Jakarta ya untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih baik lagi dan pastinya benar Jakarta Maju, Jakarta Baru seperti itu ya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita awali segmen kali ini dengan terkait berita pilkada, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Muhammad Afifuddin yang mengungkapkan sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi telah selesai. Dan Afif juga menyampaikan kepada para jajarannya untuk bersiap menyelenggarakan tahapan pilkada serentak 2024.
Hal itu disampaikan saat rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Gedung JCC Jakarta Pusat pada Selasa 20 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin meminta maaf jika pemilu serentak 2024 belum maksimal. Pelaksanaan Pilkada hanya tinggal beberapa bulan lagi. Menurut Afif, setiap aktor penyelenggara berbeda-beda. Ia pun berharap agar Pilkada 2024 bisa berjalan lancar. Terhitung hingga saat ini, 98 hari lagi, kita menuju hari H, hari pelaksanaan Pilkada serentak 2024, 27 November 2024. Alhamdulillah Pak Presiden, tepat 19 Agustus kemarin, seluruh sengketa hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang menyisakan 7 perkara kemarin, alhamdulillah bersamaan dengan konsolidasi ini seluruh perkara tersebut dinyatakan selesai. Dan dengan demikian maka teman-teman penyelenggara sekarang konsentrasinya tinggal penetapan hasil pemilu. Untuk selanjutnya kami semua akan melaksanakan pelantikan DPR, DPD dan juga Presiden terpilih. KPU saat ini bersiap untuk menetapkan hasil pemilu 2024, serta Afif berharap Pilkada serentak 2024 berjalan baik dan melahirkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo memberikan kado kepada pegawai Komisi Pemilihan Umum. Dan kado tersebut berupa kenaikan tunjangan insentif hingga 50%. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan atas kerja keras KPU dari pusat hingga daerah yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif di tahun 2024 secara aman dan juga tertib. Dengan tugas KPU yang dinilai berat tersebut, Kepala Negara menyampaikan permohonan maafnya karena sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Lalu Presiden Jokowi menyatakan menaikkan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50%. Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut gemuruh oleh hadirin. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Ketua KPU Afifuddin juga telah menyatakan bahwa sengketa perselisihan ketika Pilkada serentak 2024 kemarin seperti itu ya, ini sudah selesai. Betul. Perselisihannya, sudah tidak ada lagi. Maka langsung ada respon dari Presiden Joko Widodo yang juga memberikan apresiasi dan juga kado terkait dengan kinerja KPU, meskipun sebelumnya ada permasalahan, ada kasus terkait Ketua KPU sebelumnya ya, tapi betul, tidak menghalangi prestasi dari KPU untuk terus jauh lebih baik. Ya, tunjangan tersebut berupa kenaikan intensif ya, betul, sebesar 50%. Berarti ini Jokowi sangat perhatian kepada masyarakat Indonesia, sangat tahu bagaimana kesusahannya daripada KPU seperti itu ya, dan mudah-mudahan KPU menjelang Pilkada serentak 2024 ya Fesi, kita berharap bahwa Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan lebih baik lagi, lancar, lebih adil, lebih tentram lagi. Oke, kita beralih ke informasi lainnya di mana PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini akan disahkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan Agus menyebutkan penetapan tersebut dilakukan karena Bahlil merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal yang mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Erlangga Hartarto. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Bahlil telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Umum. Agus menyampaikan penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar
akan dilakukan dan disahkan pada Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Ya, kalau hanya satu kader Partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan kita segera tetapkan dalam Munas. Sebelumnya, kader senior Partai Golkar Ridwan Hisjam dan Menteri ESDM sekaligus kader Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada 19 Agustus 2024. Ridwan Hisjam mendaftar pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, sementara Bahlil Lahadalia mendaftar pada pukul 19.51 waktu Indonesia Barat. Namun Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan calon Ketua Umum Partai Golkar karena tidak memenuhi 2 dari 7 syarat yang diperlukan komite. Salah satunya adalah jumlah surat dukungan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar membantah pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-11 sebagai ajang formalitas penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan menggantikan Erlangga Hartarto. Dan PLT Ketum Golkar Agus Gumiwang menyebut Munas merupakan agenda konstitusi yang mesti dilakukan oleh pihaknya. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Munas Golkar bukan sebagai formalitas dalam menentukan Ketua Umum periode berikutnya. Agus menyampaikan Munas merupakan agenda yang telah diatur di dalam ADART partai dan menjadi salah satu agenda yang sesuai dengan konstitusi. Selain itu, menurut Agus, Munas juga sebagai agenda menentukan Ketua Umum secara definitif untuk menghadapi berbagai momentum politik ke depan. Ketua Umum ini bukan formalitas, ini adalah agenda konstitusi yang harus dilakukan oleh partai. Ya, agenda konstitusi yang harus dilakukan oleh partai. Karena partai merasa bahwa memerlukan seorang leader, seorang pimpinan definitif dalam melaksanakan agenda-agenda politik ke depan, khususnya pilkada. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diisukan akan maju menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham menyebut bahwa Bahlil sudah mengantongi dukungan dari 33 DPD dan optimis akan genap menjadi 38 DPD yang akan mendukung Bahlil untuk maju sebagai Ketum Golkar. Dukungan terhadap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia resmi diungkap oleh Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar Idrus Marham yang menyatakan dukungan kepada Bahlil untuk maju sebagai Ketua Umum usai mundurnya Erlangga Hartarto. Idrus menyebut mestinya yang maju menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah dan secara faktual komunikasi. Idrus menjelaskan sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil untuk maju sebagai ketua umum. Idrus pun menambahkan bahwa ia yakin nantinya dukungan terhadap Bahlil akan lengkap menjadi 38 DPD. Lebih lanjut, Idrus juga menjelaskan latar belakang Bahlil yang dinilai mumpuni dan sesuai syarat untuk maju sebagai ketua umum, antara lain pengalamannya sebagai Menteri Investasi yang menurut Idrus tegas bersikap dan konsisten dalam membela kebijakan yang ada. Untuk selanjutnya, Partai Golkar masih akan membahas lebih dalam terkait siapakah sosok yang akan menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan menurutnya Musyawarah Nasional Partai Golkar akan segera digelar pada bulan Agustus ini. Mundurnya Erlangga Hartarto dari Partai Golkar membuat kursi kepemimpinan Partai Beringin ini mengalami kekosongan. Sejumlah nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Erlangga, salah satunya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, skema pergantian pimpinan di Partai Golkar saat ini tengah berjalan. Dirinya meyakini, Musyawarah Nasional Golkar akan digelar dalam waktu dekat untuk menentukan ketua umum partai. Karena saya lihat skemanya begini. Skemanya kelihatannya akan ada PLT, pelaksana tugas, skenario-nya. Dan akan dilaksanakan Munas dengan cepat. Itu kalau nggak salah, saya dapat kabar, kalau nggak tanggal 17, tanggal 20 Agustus. Dan itu kemungkinan besar kalau saya dapat bocoran, ya. Kelihatannya nama Pak Bahlil yang akan disiapkan oleh Pak Jokowi menjadi ketum pengganti presiden.
Itu yang bisa saya sampaikan informasi begitu. Tapi tentu dinamikanya begitu cepat ya, kita lihat saja seperti apa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, baru saja Bahlil Lahadalia kemarin seperti Seli dan juga pemirsa ya memberikan surat untuk pendaftaran menjadi Caketum Partai Golkar seperti itu ya, untuk menggantikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto nantinya. Dan kalau bisa kita melihat ada 2 munas kemarin dan juga hari ini, nanti keputusannya akan diumumkan seperti apa nantinya. Dan kalau bisa kita melihat banyak sekali yang mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia ini adalah salah satu Caketum atau Bacaketum seperti itu ya, tunggal yang sangat kuat yang nantinya juga akan dipastikan ini akan menggantikan Erlangga Hartarto. Ya, walaupun nanti adalah keputusan dari Partai Golkar siapakah yang nantinya jadi ketum Golkar secara resmi, namun kita berharap siapapun itu, walaupun nanti Bahlil menjadi ketum, kita berharap bisa membawa Golkar jauh lebih baik lagi ya partisipasinya ya. Bisa membawakan kedamaian ke semua partai politik. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all news around the world for you. The Russian Foreign Minister said Germany must answer various questions which continue to know regarding the investigation of last year's Nord Stream explosion. According to this, the explosion even has been engineered to accomplish various things of a personal nature. After the explosion of the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines in the Baltic Sea in September 2022, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov affirmed that Germany must answer all questions regarding such event. The Russian official also said that the information was officially wanted, not conducted by the Germany party. After that, the media from all over the world showed that the gas pipe explosion was an articulation. To highlighting the explosion, Russia will demand a transparent and factual international investigation. Должна ответить на все вопросы. Во-первых, они должны прекратить категорически отказываться предъявлять те факты, которые они не могли не обнаружить. И когда требуемая нами хоть какая-то информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, причем одновременно в 3, по-моему, немецких изданиях, Wall Street Journal в Америке. Но это наводит на мысль о том, что все это инсценировано, безусловно. И вся эта... Max Oller, Sinpo International News Report. To this time, rescue team continue to search for 6 people missing after a luxury cruise ship captured off the coast of Porticalo, Italy last Monday. According to circulating reports, the ship sank at 5 in the morning local time. The sinking of super yacht off the coast of Particello, Sicilia in the province
of Palermo, Italy last Monday resulted in one person's death and 6 others missing. The local city rescue team is currently conducting a search for 6 missing people, as well as the evacuation of alleged victim others. According to the local information, the ship carried out 22 people, including 12 and 10 crewers. The ship's sinking was caused by a terrible storm in the waters. 3 British, American, and Canadian citizens were reported missing in the total of 3 people. Max Oller, Sinpo International News Report. The Indonesian Deputy Minister of Foreign Affairs acknowledged the role of the Indonesian diaspora can provide a significant impact on Indonesia's economic growth. This is delivered in order to achieve a Golden Indonesia vision in 2045. To improve human resources for Indonesia, the Deputy Minister of Foreign Affairs conducted discussion with the Indonesian diaspora to review the overseas citizenship of Indonesia policy. This policy was designed to achieve the 2045 Golden Indonesian target. According to Mansuri, the Indonesian diaspora has excessive capacity to be able to give a positive impact for Indonesia, more like what India implements for its citizens. This lifetime visa policy is currently under review, stated by the Indonesian central government, in order to realize the important and main role of the Indonesian diaspora abroad. We hope the diaspora will be able to play a role in this. Number one, to realize the vision about Indonesia 2045. We want to continue to develop what we call the economic resilience of Indonesia. To be able to develop the security of the food, to develop the security of the energy. Max Oller, Rona Bayu, Sinpo International News Report. Before coming the end of his term in October, the President of Indonesia, Joko Widodo, made several positions in the Indonesia Advance Cabinet to support the accelerated transition of the new Prabowo Gibran government. A total of 7 new officials was inaugurated at the Presidential Palace yesterday. Last Monday, President Jokowi rehanged several important officers in Cabinet Indonesia Maju. The 7 officials held the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Communication and Informatics, Ministry of Investment, Ministry of Energy and Mineral Resources, President's Communication Office, Supervisory Agency Medicine and Food and Body National Nutrition. The rehands are to improve the sustainability of Jokowi's program to the new Prabowo Gibran government in the next October. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di
di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita awali berita kita kali ini di segmen terakhir. Betul. Di mana beritanya adalah aksi demo menolak hasil penghitungan suara di TPS berlangsung ricuh. Masa pendemo terlibat bentrok dengan polisi. Dan dalam simulasi pengamanan pilkada, 2 orang yang mencoba merebut kotak suara diamankan oleh polisi. Bertepatan di halaman Stadion Pakansari Kabupaten, ribuan personil gabungan TNI Polri serta aparat lainnya melaksanakan simulasi pencegahan dan pengamanan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati jelang 27 Desember 2024. Kepala Biro Operasional Polda Jabar, Kombes Budi Wasono mengatakan kegiatan simulasi pencegahan dan pengamanan Kantibnas dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor. Mengingat wilayah Kabupaten Bogor adalah wilayah yang penduduknya terbanyak di Jawa Barat. Antisipasi terhadap Kantibnas terus dilakukan terhitung sejak 21 Agustus hingga pertengahan Desember 2024 mendatang. Besok tanggal 20 Agustus, secara serempak kita mulai gelar pasukan baik untuk di provinsi pemilihan gubernur maupun jajaran pemilihan bupati maupun wali kota. Operasi Mantap Raja Lodaya 2024 dimulai di 21 Agustus, pelaksananya sampai dengan pertengahan Desember. Saya melihat hari-hari saya datang diundang oleh rekan-rekan untuk melihat pelaksanaan latihan serang kota. Secara keseluruhan bahwa jajaran sudah siap mengamankan kegiatan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota di wilayah Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.512 pasukan gabungan TNI Polri dan unsur dari pemerintah Kota Bandung mengikuti apel gelar pasukan operasi Mata Praja Lodaya 2024 di lapangan Tegalega pada Selasa kemarin. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024. Pesta demokrasi ini juga bakal diikuti oleh masyarakat Kota Bandung yang akan memilih wali kota dan wakil wali kota, juga gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, penjabat wali kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, meminta semua pihak untuk menebarkan optimisme pelaksanaan pilkada serentak di Kota Bandung harus berjalan kondusif. Ia juga mengajak semua pihak saling menahan diri dan tidak saling berbagi informasi yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono memastikan seluruh jajaran Polri termasuk TNI akan saling bahu-membahu dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024. Ia juga meminta seluruh jajaran TNI Polri serta ASN untuk sama-sama menjaga netralitas dan menghindari perilaku yang dapat mencederai nilai demokrasi selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Oke, untuk pelaksanaan pemilihan wakil gubernur dan juga wakil gubernur, wali kota dan juga wakil wali kota di Kota Bandung seperti itu ya. TNI Polri di Bandung juga menggelar apel untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar nantinya lebih aman lagi, lebih tentram lagi, dan juga pemerintah juga berharap agar TNI Polri bisa memberikan netralitas dan juga keamanan yang jauh lebih baik. Ya, sudah banyak sekali simulasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian Perhubungan memastikan kelancaran layanan penerbangan menuju Bali selama helatan ajang pameran kedirgantaraan internasional bertajuk Bali International Air Show 2024. Dan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya telah memberi pengumuman pada maskapai yang terdampak. Indonesia siap menjadi tuan rumah pameran kedirgantaraan internasional bertajuk Bali International Air Show 2024 yang diagendakan di Bali pada 18 hingga 21 September 2024. Terkait helatan acara tersebut, Menhub menyatakan bahwa Kemenhub sangat mendukung pelaksanaan BIAS 2024. Ia optimis pengaturan jadwal pesawat dari dan ke Bali saat penyelenggaraan Air Show bisa berjalan normal seperti biasanya karena pihaknya telah berpengalaman melakukan hal yang sama saat gelaran G20 di Bali pada 2022.
Seperti yang diinformasikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa diselenggarakannya Bali International Air Show 2024 ini sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan memiliki 673 bandar udara. Hal ini mengakibatkan Indonesia membutuhkan transportasi udara untuk mobilitas baik untuk barang dan masyarakatnya. Menko Luhut meminta agar Angkasa Pura dan juga panitia Bali International Air Show ini dapat merencanakan acara ini dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Bekasi melangkah lebih maju dalam hal infrastruktur dengan peresmian flyover Delta Mas Bagasasi sebagai langkah mengurangi kemacetan. Dan peresmian flyover ini merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan efisiensi transportasi di wilayah tersebut. PJ Bupati Bekasi Dedi Supriyadi meresmikan penggunaan jembatan layang atau flyover Delta Mas Bagasasi, penghubung antara kawasan industri menuju akses tol Jakarta Cikampek, kilometer 37B, Gerbang Tol Cikarang Timur Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Senin 19 Agustus 2024. Peresmian flyover Delta Mas Bagasasi ini menjadi bukti komitmen semua untuk terus membangun Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang semakin maju dan juga berdaya saing. Terlebih sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memerlukan infrastruktur yang mumpuni untuk menunjang kebutuhan transportasi dan aksesibilitas. Dengan panjang jembatan flyover sekitar 712 meter dan lebar 18 meter, serta tinggi 4,2 meter, diharapkan transportasi hingga mobilitas industri akan lebih cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana seorang maling di Palembang, Sumatera Selatan berpura-pura jadi orang gila di atas genting rumah warga. Pria tersebut tertangkap basah oleh warga saat hendak mencuri di sebuah rumah dan pelaku langsung berpura-pura menjadi ODGJ. Inilah aksi lucu seorang pencuri yang ketahuan hendak melakukan pencurian di sebuah rumah di Palembang. Dari keterangan korban, Turma 54 tahun, menyebut peristiwa tersebut terjadi di rumahnya di Lorong Sadar, Jalan HM Racudu, Kelurahan 8 Ulu, Palembang, pada Senin 19 Agustus pukul 9 pagi. Warga melihat pelaku hendak mengambil rokok di warungnya. Saat ketahuan warga, pelaku langsung naik ke atap rumahnya. Terlihat pelaku yang naik ke atapnya hanya satu orang. Dan sementara ada rekan pelaku yang menunggu di atas motor dan sempat melarikan diri. Saat ketahuan, pelaku berpura-pura jadi ODGJ di atap rumah dengan aksi konyol. Akibat aksinya pelaku jatuh dan berhasil diamankan. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dan saat ini pelaku sudah dibawa ke markas Polrestabes Palembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada-ada saja masyarakat Indonesia seperti itu ya. Saya lihat juga pemirsa, kalau bisa kita melihat ada maling ini yang berusaha untuk mengambil barang-barang di salah satu rumah warga dari Palembang, Sumatera Selatan seperti itu. Tapi karena hampir kepergok ataupun sudah dipergok oleh warga, bahkan dirinya pun langsung berpura-pura untuk menjadi ODGJ, saking tidak maunya diamuk oleh massa ya. Betul, ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan berwaspada ya, karena memang tindak kejahatan pencurian ini tidak kita ketahui dan bisa terjadi kapan saja. Bisa pada siang hari, malam hari, dan kapanpun itu. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih perketat lagi di rumah-rumah seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya mau keluar, harus bisa memastikan keadaan rumah yang prima dan juga bisa aman seperti itu ya. Dan jangan lupa terus memberikan yang terbaik untuk keluarga seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya di rumah ini kan banyak sekali barang-barang berharga seperti itu. Terus juga ada surat-surat rumah, akta tanah, dan mudah-mudahan kedepannya masyarakat Indonesia ini bisa jauh lebih berhati-hati lagi dan pengamanan di setiap daerah, komplek ataupun dimanapun bisa jauh lebih baik lagi. Saya Pesi Ramadi dan saya Selis Regar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.